kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, saudara-saudaraku jamaah sholat isya dan acara yang sedang kita mulai ini ya, mabit ya, malam yang kita lakukan, kita lalui bermalam di tempat ini ya. Dan malam itu insya Allah akan diisi dengan beberapa hal yang insya Allah bermanfaat untuk menambah keimanan kita. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, hanya dengan nikmat dan karunia dari Allah maka kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sebuah ibadah yang juga insya Allah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para imam, para ulama, para dai dan orang-orang yang istiqomah yang berada di atas petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, tema kita adalah mulia dengan Al-Quran, mulia dengan Al-Quran. Namun untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang mulianya Al-Quran dan mulianya apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran itu jamaah, kami ingin sedikit memberikan renungan ya, untuk kita semua. Mana fotonya? Iya. Ya, renungan ya. Nah, karena kita malam mabit, jadi renungan di malam hari gitu ya. Renungan yang bagus untuk selalu kita ingat agar bisa menambah semangat kita ya, dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mari kita merenungi apa sebenarnya yang kita cari selama kita berada di dunia ini. Kita hidup di dunia ini sudah puluhan tahun. Apa yang kita inginkan, apa yang kita kejar, apa yang kita dambakan, apa yang menjadi obsesi terbesar kita, kita habiskan potensi, kemampuan, pemikiran dan usaha kita untuk apa jamaah sekalian? Karena tentu setiap orang ketika ditanyakan tentang pertanyaan ini, mereka akan memiliki jawaban yang berbeda-beda gitu ya. Maka kita coba renungkan apa sih yang saya cari dalam kehidupan di dunia ini.
Maka jamaah, kalau ada yang terpikirkan bahwa pergerakannya selama ini, usahanya selama ini, konsentrasinya selama ini, potensi dan kemampuannya dia kerahkan, dia curahkan untuk mendapatkan kebaikan dunia, hanya kebaikan dunia, kesuksesan dunia dan kegemerlapannya, maka para jamaah, saya katakan terlalu terdiri, terlalu kecil kalau kita memikirkan yang seperti itu. Kenapa saya katakan terlalu kecil? Kalau tujuan terbesar kita hanya dunia, pergerakan usaha kita hanya dunia jemaah, karena dengan yang seperti itu, hakikatnya dan sebenarnya kita berusaha, mengusahakan, mengeluarkan potensi kita, kita berjuang untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan, gitu kan? Habis waktu kita, habis tenaga kita, kita perjuangkan untuk sesuatu yang akan kita tinggalkan. Umpamanya begini jamaah, ya, kita berlibur, liburan mungkin yang dekat-dekat sini di Pulau apa? Yang bagus dekat-dekat sini, pantai apa namanya? Derawan ya, Derawan yang di sana ya, bukan Derawan di Amal ya. Jadi berlibur selama 3 hari ke Derawan misalnya, 3 hari di sana di Derawan. Nah, sampainya di sana begitu indah dan begitu banyak yang bisa dinikmati, maka ada orang yang dia habiskan seluruh hartanya untuk kesenangan di Derawan itu, habis uangnya untuk bersenang-senang di sana. Tidak cukup, dia jual rumahnya untuk bersenang-senang di Derawan itu, ya. Kendaraannya dia jual, asetnya dia jual untuk bersenang-senang selama berlibur di Pulau Derawan tadi. Apa yang akan kita katakan kepada orang tadi jamaah? Seperti yang saya katakan tadi, terlalu kecil. Karena apa? Dia mengorbankan semua yang dia miliki untuk sesuatu yang akan dia tinggalkan. Bukankah dia hanya 3 hari di Derawan? Mungkin dia akan merasakan kenikmatan, kesenangan yang luar biasa mungkin selama 3 hari karena dia habiskan semua potensinya di sana. Tapi setelah dia meninggalkan Pulau Derawan, kembali ke kampung halamannya, apa yang dia miliki? Tidak ada para jamaah sekalian. Ya, maka kalau potensi terbesar kita, bahkan seluruh potensi kita kerahkan, kita perjuangkan hanya untuk dunia, terlalu terdiri jamaah sekalian. Tentu kita tahu banyak contoh nyata, ada seseorang yang ingin memberikan kebahagiaan, kenikmatan kepada dirinya dan keluarganya. Dia berjuang mati-matian untuk kebaikan dunia, lupa akhiratnya. Akhirnya punya rumah yang besar, kendaraan yang mewah, dan berbagai macam usaha-usaha. Akan tetapi Allah takdirkan dia meninggal. Setelah dia meninggal, istrinya yang masih muda menikah dengan laki-laki yang lain. Maka laki-laki yang lain ini tinggal masuk ke rumah yang dia usahakan setengah mati itu. Laki-laki yang lain yang tidak ada hubungan apa, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba tinggal di sana. Mobil mewah yang dia usahakan sampai lupa akhiratnya dipakai oleh laki-laki itu. Bahkan ranjangnya dan istrinya juga bersama dengan laki-laki itu. Lalu dia kubur, keluarganya tidak ada yang mau menolongnya, apalagi menemaninya jamaah sekalian. Ya, maka kaum muslimin yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini yang harus selalu kita renungkan. Apa sih yang saya mau cari di dunia ini? Kenapa sih Allah hadirkan saya di dunia ini? Untuk apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya bersabar-sabar ketika saya berada di dunia ini jamaah sekalian? Coba lihat berikutnya. Ya, di situ ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak ciptakan langit dan bumi itu, ya, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi itu la'ibin, sekedar main-main saja, untuk sesuatu yang sia-sia saja. Tidak. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan alam semesta ini kecuali dengan tujuan yang benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui tujuan dia diciptakan, dihadirkan ke dunia ini jamaah sekalian. Makanya seperti yang tadi itu, maka dia justru tujuannya di dunia adalah mencari kesuksesan dan kebahagiaan dan kenikmatan dunia jamaah sekalian. Ini bukan berarti kita lupa dunia, ya bukan. Islam agama pertengahan. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan, kenikmatan akhirat, tapi jangan lupakan kenikmatan dunia ini. Nah, seperti itu jemaah. Karena kita di dunia ini punya kewajiban menafkahi diri kita, menafkahi keluarga kita, memberikan kenyamanan kepada keluarga kita. Maka kita harus bekerja, tapi jangan jadikan dunia sebagai obsesi terbesar, tujuan terbesarnya. Jadi diciptakan untuk sesuatu yang benar. Kemudian ini ya, di surat Al-Jadiyah ayat 22 Allah berfirman, wa khalaqallahu samawati wal ardh bil haqq. Allah ciptakan langit dan bumi itu dengan benar, dengan tujuan yang benar. Itu jazaa kullu nafsin bima kasabat, agar dibalas setiap jiwa itu, dibalas dengan sempurna dan adil, ya, apa-apa yang mereka lakukan ketika di dunia ini. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dizolimi. Ini diantara tujuan Allah menghadirkan kita di muka bumi ini, ternyata untuk ini jamaah sekalian. Ya, Allah memberi balasan seadil-adilnya di akhirat. Ya, di sini ada dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, cuma waktunya sangat pendek, ya, bahwa Allah akan membalas seadil-adilnya perbuatan seseorang di muka bumi ini. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Kebaikan itu adalah ibadah-ibadah, dan keburukan ada setiap maksiat dan pelanggaran yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kalau di dunia penuh dengan ketidakadilan. Betapa banyak orang yang sudah berusaha, berjuang keras, dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Betapa banyak orang yang baik, tetapi dizolimi dengan orang yang jahat, dan dia belum mendapatkan keadilannya. Mungkin dia meninggal, mungkin dia tersakiti, dan dia belum bisa membalas. Ini dunia, ya. Tapi Allah akan sempurnakan di akhirat nanti, tidak akan tertutup. Misalnya di surat Al-Mujadilah Allah berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Di hari kiamat nanti ketika Allah akan membangkitkan manusia semuanya, wa yunabbi'uhum bima 'amilu, akan dikabarkan, akan diperlihatkan buku catatan tentang semua yang kita lakukan di dunia. Ahsahullahu wa nasuh. Allah hitung wa nasuh, walaupun manusia sudah lupa, tidak lupa. Yang kecil-kecil kita lupa, tapi Allah tidak lupa, dicatat semua. Setiap catatan lengkap, terperinci. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Maha melihat segala sesuatu. Di ayat yang kita tadi baca,
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, siapa yang melakukan kebaikan walau sebesar zarrah di dunia ini, ya dia akan melihatnya nanti di catatannya, akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar atom yang paling kecil, dia juga akan melihatnya. Ya. Jadi para jamaah yang semoga kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini, untuk memberikan keadilan kepada orang yang baik, orang yang taat, yang mau beribadah kepada Allah dengan surga yang sempurna, dan memberikan balasan kepada mereka yang jahat, yang buruk, yang tidak mau taat kepada Allah, yang tidak mau beribadah, dengan neraka Allah yang juga belum terbayangkan bagaimana kemudiannya oleh kita semua. Nah, para jamaah sekalian yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham dan mengetahui sedikit tujuan kita, bahkan terdirinya ketika potensi dan obsesi kita hanya dunia ini. Nah jemaah, mari kita perhatikan. Kalau untuk kebaikan dunia, ya, kita semua paham, kita butuh ilmunya, ya kan? Tidak mungkin kita yang tadinya tidak tahu apa-apa langsung bisa buka tambak, gitu ya. Wah, hancur nanti itu, tidak jadi nanti, tidak jadi panen. Dia harus belajar dulu, harus tahu dulu ilmunya, ikut dulu, ambil ilmunya dari yang lebih berpengalaman. Semua kehidupan dunia seperti itu, perlu ilmu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi pedagang juga seperti itu, belajar dari kejatuhan, bangkit lagi, ya, belajar. Bahkan kalau kita lihat di pagi hari, sibuk-sibuknya kita masih pagi, perhatikan anak-anak kita, belajar ilmu kedunianya. TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berapa itu? Nah, 12, 14. Kalau dia kuliah S1 4-5 tahun, 18-19 tahun, belum S2, belum S3. Bayangkan, untuk hidup di dunia yang sementara ini, yang kita tahu sebenarnya, kita lihat sampai seperti itu ilmu yang dikejar. Lalu kenapa? Untuk hidup akhirat, kehidupan akhirat yang tentu lebih membutuhkan ilmu, mengapa majelis-majelis ilmu kosong, kurang peminatnya para jamaah sekalian? Nah, padahal kita tahu semuanya butuh ilmu, nah, semuanya butuh ilmu. Nah, di antara penyebabnya kita bisa lihat, ya. Nah, ini ya, di surat Al-Qiyamah dan surat Al-Insan, Allah menyebut dunia ini sebagai al-ajilah, yang hijau itu ya. Karena bartuhibbuna al-ajilah, sekali-kali jangan demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia, tuhibbuna al-ajilah, mencintai al-ajilah, mencintai dunia, ya. Maka darul akhirah, dan kalian meninggalkan di belakang kalian akhirat. Di ayat yang lainnya surat Al-Insan Allah berfirman, inna haula'i yuhibbuna ajilah. Mereka itu orang-orang kafir mencintai al-ajilah, dunia. Wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila, dan meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Hari akhirat itu dikatakan hari yang berat, penuh dengan kengerian-kengerian. Jadi dunia ini para jemaah sekalian dikatakan al-ajilah. Ajilah itu berarti yang sekarang atau yang segera. Untuk kehidupan dunia kita segera, kita tahu betul. Oh, kita bisa lihat orang kalau jadi dokter, ikut hasilnya. Duduk di ruangan ber-AC,
pegang sedikit, kenapa Pak? Periksa 5 menit, ya, kasih resep, dapat ratusan ribu, gitu kan? Kita tahu betul. Makanya semangat untuk belajar ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lainnya, karena kehidupan dunia adalah al-ajilah yang disegerakan. Maka kita tahu betul, berbeda dengan kehidupan akhirat. Untuk kehidupan akhirat ini kita tidak lihat langsung, ya. Kalau kita berada dalam majelis ilmu, tidak ada yang kita dapatkan. Kita lihat seperti tidak ada yang kita dapatkan, ya. Jadi alhamdulillah setelah ini mungkin kita ada makan-makan, gitu ya, ada minum. Tapi kalau majelis ilmu yang biasa, ya mungkin tidak ada, cuma taklim, cuma air minum saja yang diberikan. Ini sebabnya kenapa kita menjadi kurang semangat untuk perkara akhirat dan semangat untuk urusan dunia, karena manfaat dunia itu langsung kita lihat, kita rasakan, sehingga kita betul-betul paham. Untuk akhirat belum, tapi ada sebenarnya, dan itu perlu ilmu supaya kita bisa betul-betul mengimani, sehingga janji-janji Allah untuk balasan akhirat itu yang masih gaib itu seolah-olah sudah kita lihat dan sudah kita rasakan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk kehidupan akhirat juga perlu ilmu, butuh ilmu. Maka kalau kita tanyakan, dari mana kita tahu ilmu untuk akhirat? Kita belum sampai di akhirat, kita tidak tahu bagaimana kita selamat di akhirat, Ustaz. Maka jawabannya bisa kita lihat di ayat berikutnya. Ya, ini ya. Ini ayat tentang nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, ketika diturunkan ke muka bumi dari surga dengan hikmah Allah, diturunkan ke muka bumi. Di bumi belum tahu apa-apa, ya, tidak tahu apa-apa, maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Qul nahbitu minha jami'an," turun kalian semua ke dunia. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, nanti kalau kamu sudah di dunia, kalau ada datang petunjuk dariku, kata Allah, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk dariku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan merasakan ketakutan dan tidak juga bersedih hati. Jadi Nabi Adam diturunkan, bukan diturunkan begitu saja. Allah yang Maha Pengasih memberikan petunjuk, ya. Di ayat yang lain surat Toha, ya, Allah juga berfirman, di situ artinya, turun kamu berdua dari surga bersama-sama dengan bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, ya. Jadi Nabi Adam yang pertama kali diturunkan itu diturunkan dengan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitulah semua para rasul. Allah berikan petunjuk dengan kitab-kitab yang diberikan kepada Nabi itu. Misalnya di surat An-Nahl, Allah berfirman, "Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Mereka, para nabi itu diutus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat-mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkannya. Jadi jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah, Allah yang Maha Penyayang menurunkan petunjuk, yang petunjuk ini adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan untuk manusia, karena Allah Maha Penyayang, lebih menyayangi kita daripada ibu kita yang menyayangi diri kita. Maka Allah turunkan untuk setiap nabi, dan nabi yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Maka Al-Quran
adalah petunjuk yang sempurna yang diberikan kepada kita. Inilah kemuliaan dengan Al-Quran, ya, karena Allah memberikan Al-Quran ini untuk kebaikan kita. Di surat Yunus misalnya Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah, wahai manusia sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, min rabbikum, dari Allah, wa shifaa'un lima fis sudur, Al-Quran itu obat bagi penyakit yang ada di dalam hati, wa hudan, petunjuk di dunia ini, wa rahmatun, dan rahmat dari Allah untuk kita, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran dikatakan sebagai mau'izah, pelajaran, dikatakan sebagai az-zikr, peringatan, dia juga penyembuh, ya, makanya besok ada ruqyah masal nanti di mana, di masjid dekat pelabuhan, itu dengan Al-Quran dan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah atau doa-doa yang baik yang lainnya. Jadi Al-Quran. Di surat Al-An'am Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah Al-Quran yang kami turunkan kepada kalian, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, Allah mengatakan ikuti Al-Quran itu. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran, ya, petunjuk yang Allah turunkan untuk kebaikan kita, yang merupakan sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber berbagai macam permasalahan di dunia ini, ya. Dunia ini para jamaah sudah menjadi sunnatullah, akan ada masalah. Jangan bermimpi kalau kita banyak uang kita tidak ada masalah. Jangan bermimpi seperti itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami akan uji kalian di dunia, ya, dengan asyar, keburukan, wal khair, kebaikan, fitnatan, sebagai ujian bagi kita. Jadi keburukan, masalah, musibah itu pasti datang. Itu sifat dunia yang sudah Allah tetapkan. Makanya saya sering ulang, banyak contoh orang-orang yang kaya meninggal bunuh diri, miliarder, hartanya triliunan, meninggal bunuh diri karena permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Ada yang raja, presiden meninggal bunuh diri padahal orang nomor 1 di negaranya. Ada artis terkenal meninggal bunuh diri. Ada profesor psikologi ini ilmu kejiwaan supaya bisa lepas dari masalah, meninggal bunuh diri, lompat ke laut karena masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi dunia yang penuh dengan permasalahan ini, ya, ternyata obatnya, jalan keluarnya ada di dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi para jemaah, kalau kita beli HP atau HP mungkin gampang ya, atau sesuatu yang misalnya seperti LCD itu, pasti ada buku petunjuknya, ya kan? Kalau tidak ada buku petunjuknya nanti kita salah-salah pakainya. Begitu juga dengan dunia ini, begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini zaman sekarang bersifat menipu. Ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq, wahai sekalian manusia, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan dunia ini menipu kalian. Dunia bisa menipu jemaah sekalian. Kita tidak tahu, maka petunjuknya ada di dalam Al-Quran, ya, ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk kemuliaan keselamatan. Kebalikannya, siapa yang berpaling dari Al-Quran, menjauhi Al-Quran, akan mendapatkan kesengsaraan. Allah berfirman, wa man a'radu an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, apa janji Allah kepada dia? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuk dia kehidupan yang sempit, walaupun hartanya banyak, walaupun istrinya 4 cantik-cantik, gitu ya. Wah, langsung semuanya segar kalau istri 4 cantik-cantik, ya.
Walaupun dia memiliki jabatan yang tinggi, kalau berpaling dari Al-Quran, kata Allah, ma'isyatan dzonka, kehidupan yang sempit di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, ini Al-Quran, sumber kemuliaan. Musuh-musuh Islam itu jamaah tahu, kalau mau mengalahkan kaum muslimin, jauhkan Al-Quran dari kaum muslimin itu. Ya. Itu dikatakan oleh musuh-musuh Islam. Dia sampai pegang Al-Quran, selama ada buku ini, kita tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin. Maka dibuatlah dengan ini, ya, apa-apa yang bisa memalingkan orang dari Al-Quran itu, mulai dari game-game, kemudian sosial media, media sosial, dan yang lain-lainnya. Makanya alhamdulillah kita ada sekolah penghafal Al-Quran. Alhamdulillah di sini ada pengajian Taman Al-Quran dan yang lain-lainnya, jangan saudara. Karena Al-Quran itu sumber kemuliaan kita, sumber keselamatan kita. Nah, para jamaah yang berbahagia, ya, waktu yang sangat singkat, ini pun sudah singkat-singkat, ya. Jadi kaum muslimin, setelah kita tahu Al-Quran sumber kemuliaan, Al-Quran sumber keselamatan, maka kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus menjadi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita harus menjadi orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran. Pertama, tentu di dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya? Tentu dengan mempelajari Al-Quran. Ya, dengan mempelajari Al-Quran. Maka jamaah sekalian, kami, ya, karena kecintaan kami dengan saudara muslim, kami mengetahui kebaikan itu dengan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dengan benar seseorang itu sampai dia mencintai untuk saudaranya yang muslim sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Setelah kami mengetahui bagaimana mulianya Al-Quran, setelah kami mengetahui dan merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, maka kami juga ingin agar saudara-saudara kami juga bisa dekat dan mempelajari Al-Quran itu. Maka kami menyediakan berbagai macam tingkatan untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau belum bisa baca Al-Quran sama sekali, ada program namanya Dirosa, ya, pengajian belajar ngaji dari nol untuk orang dewasa. Jadi tidak pakai ikro. Kalau pakai ikro mungkin itu malu-malu gitu ya untuk anak-anak. Ini Dirosa, ya, untuk orang dewasa. Kalau belum terlanjur juga bisa ikut di Dirosa, ya. Nanti setelah itu ada juga tahsinul qiraahnya kalau sudah lancar, Kemudian ada juga majelis untuk mempelajari hukum-hukum dari Al-Quran itu agar bisa diamalkan. Dan ini yang paling penting, Al-Quran itu para jamaah akan bermanfaat ketika kita mempelajari dan mengamalkannya. Ya, jadi nanti mungkin setelah ini yang bisa akan ada penyampaian. Cuma saya menasihati semua, mari bersemangat. Kenapa? Kita sudah katakan tadi, dunia ini sifatnya adilah, segera. Yakinlah, untuk kebaikan majelis Al-Quran itu sebenarnya jauh lebih besar, ya, jauh lebih mulia, jauh lebih agung kebaikan-kebaikannya. Ketika kita belajar Al-Quran ke dalam masjid, maka keutamaannya luar biasa. Dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, diturunkan rahmat dan ketenangan, nama kita akan dimuliakan. Bahkan kita dari rumah sampai kembali ke rumah dihitung dalam perjalanan jihad fi sabilillah. Bahkan
juga bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna ketika kita datang ke masjid untuk mempelajari kebaikan salah satunya Al-Quran ya, di rumah-rumah Allah, maka mendapatkan pahala haji. Maka jamaah sekalian ya, mudah-mudahan kita semua bersemangat ya. Tadi kita katakan untuk ilmunya bagaimana begitu bersemangatnya kita mengantarkan anak kita, menyekolahkan anak kita, dan untuk ilmu akhirat tentu jauh lebih penting lagi ya. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia jamaah sekalian ya. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena di malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Kenapa Rasulullah menjadi Rasul yang paling agung dan paling mulia penghulu para nabi dan Rasul? Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril di antara tugasnya menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan banyak lagi jamaah sekalian. Kenapa para sahabat menjadi generasi yang paling mulia? Karena mereka lah generasi yang Al-Quran diturunkan kepada mereka. Kenapa Makkah menjadi yang paling mulia? Karena di sanalah diturunkan Al-Quran pertama kali para jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebelum mengajarkan kita harus belajar dulu. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, setelah itu kita ajarkan paling kurang kepada anak kita, setelah itu ke tetangga kita atau yang lainnya, maka kita menjadi manusia yang paling baik. Terlebih lagi dengan Al-Quran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena terbatasnya waktu yang kita miliki. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita termotivasi, kita bersemangat untuk mempelajari Al-Quran yang merupakan petunjuk yang Allah turunkan dengan kasih sayangnya kepada kita di dunia ini, kemuliaan, kebahagiaan, dan sumber kebaikan yang lainnya. Maka kita bersemangat untuk belajar Al-Quran. Bisa ya? Insya Allah. Siap ya? Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan kekurangan jika ada yang keluar dari penyampaian kami, dan mudah-mudahan Allah menjadikan keberkahan dan kebenaran yang kami sampaikan dan menjadikan kita orang yang beruntung di akhirat kelak dengan apa-apa yang sudah kita lakukan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, selanjutnya kita akan membentuk sebuah halaqah atau pengajian belajar Al-Quran atau dewasa. Karena kemungkinan salah satu dari kita yang hadir di sini ada yang belum bisa atau setengah-setengah atau sudah tahu dalam membaca Al-Quran, dan itu merupakan tidak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran, karena sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara dan sekalian, dan tujuan kita adalah akhirat, di mana akhirat nanti segala kegiatan kita di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita selalu membuat sebuah kebaikan di dunia, yaitu mempelajari Al-Quran dan belajar Al-Quran. Ya, mungkin kita akan membuat sebuah halaqah dan dibantu oleh Ustaz Hadian. Iya, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekali lagi ulangi wassalam kepada
teman-teman sekalian yang telah hadir dan bersamai kami di saat jam ya jam 21 ya. Syukran jasa kumulai. Jadi tentunya ya inti dari yang disampaikan oleh Ustaz ya bagaimana kita mulia yaitu dengan Al-Quran. Bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, maka kita harus belajar mengilmuinya ya. Bagaimana kita mengilmuinya, maka kita harus menyempatkan waktu yang seminggu ya bisa kita sisihkan belajar Al-Quran 1 sampai 2 jam itu 2 minggu, seminggu 2 kali. Insya Allah siap? Siap? Takbir dulu. Allahu Akbar. Siap? Barakallahu fi. Izinkan saya ya. Afwan saya minta maaf. Saya minta berjuang ya pengajian. Kalau aku sudah keluar nanti susah lagi dipanggil. Ya. Insyaallah. Izin ya. Ya. Masyaallah jazakumullah khairan. Baik. Teman-teman yang sudah belajar Al-Quran, teman-teman Sudah belajar Al-Quran. Mungkin banyak yang sudah tahu, sudah belajar Al-Quran, tapi mungkin sudah ya masih perlu perbaikan ya. Jika kita masuk di tahsin, insyaallah ya. Baik, kita mulai ya. Waalaikumsalam. Betul Pak, silakan Pak. Insyaallah kita nyanyi gitu ya Pak ya. Pak Ilham, insyaallah ya. Pak Jilul, ya kita gabung di sini. Pak RT, kita bagi gabung kita dulu sini. Ya bisa gabung sama Sama di sini. Ya, insyaallah. Ya, kalau kami di sini, Bapak Jilul ya, dia tuh ada dia tuh. Bapak Idar, betul sini Bapak Idar, kita katakan sini kita gabung ya. Kalau kami ya. Silakan. Siapa lagi? Ya, gabung sama Pak Babinsa ya. Aki, kasihkan gua di sini. Konsumsi biar konsumsi. Kemudian bapaknya Manda. Ya, Bapak Manda. Masya Allah, coba dulu lagi. Ayo, ada nanti kita kasihkan. Ya. Siapa teman-teman? Ada yang SMA? Ya, yang SMA. Ya kakak. Kemudian adik-adik. Muslimin ya? Saya muslim tadi jadi. Aduh, lebih dari. Ya, sembari di biar nggak panas ya. Dia apa ini? Dia dulu. Pak Agus ya. Kamera di sini. Kita maju. Kamera di sini. Anak SMP ada yang belum? Ya, Ilham di sana nih. ya Ilham. Ilham. Arif ya.
Hilal. Bapak Gilan, betul dari sini. Ya, gabung sama Bapak Bin. Nanti sekalian kami selesai langsung kita ya diskusi tentang permasalahan kampung kita. Masih ada? Yang lain tidak ada? Jadi sudah ini ya? Nggak ada sudah? Ini sudah ikut semuanya? Masya Allah. Baik, mungkin alhamdulillah ya, teman sudah ya, tidak lain ya, saya minta maaf kepada orang tua kami dan juga teman-teman sekalian. Kita inginkan kebaikan apa yang kami dapatkan, apa yang kami ketahui, apa yang kami ilmui, ingin kami sebarkan, ingin kami sampaikan, ingin kami salurkan, yaitu tentang Al-Quran ya. Bagaimana ya Al-Quran ini bisa mendadak, bisa dalam dada kita sekalian, bisa kita pahami, bisa kita tahu, kita bisa membaca. Intinya awalnya adalah kita bisa. Anu makan sudah orang, ayo masuklah. Ya, ayo. Rumah belakangan.